Slow. Perkenalkan, nama saya Suster Agustina Beteki SSPS, asal sekolah SMKS Katolik Kusuma Tambua, dari perbatasan Timor Leste, bukan dari Kabupaten Beru. Jadi dari wilayah perbatasan kita batas dengan negara Timor Leste-nya itu cuma jembatan. Oh, Masya Allah. Jembatannya bendera Indonesia, yang sebelahnya bendera Timor Leste. Kita memiliki 6 program keahlian, itu busana, perhotelan, kuliner, kesehatan, kecantikan. Dengan jumlah siswa 865 siswa. Luar biasa. Saya dari kelas K itu dengan pembimbingnya Pak Bambang dan Bu Ratna yang cantik. Terima kasih. Sementara itu perkenalannya, nanti baru dikenal setelah kegiatan ini. Terima kasih. Saya bentuk tim perubahan, itu di dalamnya ada guru, siswa dan juga orang tua. Dan di dalam yang siswa itu OSIS, sehingga saya sudah memberikan tugas khusus kepada OSIS untuk mengawal teman-temannya sendiri. Jadi itu guru hanya mendampingi, tapi yang akan bergerak itu OSIS, karena kalau dengan OSIS anak-anak pasti tidak akan, karena mereka tahu kalau temannya yang menyadarkan itu jauh lebih bermanfaat, sehingga kita menggerakkan guru dan juga OSIS. Jadi kita tim perubahan, dia akan mengawal dengan harapan ke depan prakarsa ini terus berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti saat kegiatan rekognisi itu saja, tapi terus berkelanjutan di dalam menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Yang berikut, kita tetap menjalankan kolaborasi dengan orang tua, dengan wali murid, masyarakat sekitar, dan juga dengan Dudika, karena ke depan Dudika inilah yang akan merekrut anak-anak kita dengan budaya positif yang mereka alami, akan terbentuk karakter yang baik, dan ke depan otomatis Dudika yang akan merekrut siswa-siswi kita. Dan ini memang saya rasakan, karena ketika anak praktik banyak yang direkrut saat PKL. Ketika saya monitoring, banyak Dudika yang sampaikan anak-anak ibu karakternya luar biasa, sehingga saya merasa gue dikirim gue refleksi. Dudika dia tidak membutuhkan anaknya itu pintar, tapi anaknya berkarakter dan penuh dengan tanggung jawab, sehingga prakarsa perubahan ini membantu saya untuk membentuk karakter atau soft skill-nya siswa, terlebih dalam menciptakan lingkungan budaya yang positif. Jadi saya merasa tindak atau rencana selanjutnya itu membentuk tim dan juga kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Karena kami seringkali, kita kepala sekolah tidak mungkin selamanya pasti akan berpindah kemana-mana. Jadi harapan saya ya semoga kegiatan ini tidak berhenti dan terus berkelanjutan, sehingga harus ada kaderisasi. Luar biasa. Baru dari modul 3 ini, dari filosofi Ki Hajar yang saya dapat terlebih tentang bagaimana menuntun kodrat anak, dan kita diumpamakan seperti petani yang merawat tanaman padi. Jadi unsur padi itu kita tidak bisa hilangkan, tapi kita hanya bertugas untuk merawat, memberi pupuk, dan menumbuhkan. Sedangkan yang lain itu kuasanya Tuhan. Dan ini sangat menyentuh hati saya, karena seringkali dalam kegiatan proses belajar mengajar, kadang kita lupa anak itu punya potensi-potensi sendiri, dan kadang kita guru itu merasa ya ini anak saya yang harus bentuk dia, jadi tidak melihat lagi apa yang dimiliki oleh siswa.
Terus di modul 3 ini bagaimana saya belajar tentang bagaimana manusia merdeka. Seseorang merdeka itu yang tidak terperintahkan. Jadi nilainya ketika kita melakukan suatu tugas atau kegiatan tanpa diperintah itu akan beda. Rasanya nilainya akan berbeda ketika kita melakukan dengan paksaan. Dan untuk saya budaya positif di sekolah yang sudah dijalani itu pagi anak masuk jam 6.30 dan anak-anak mengerjakan sendiri, jadi kita tidak ada cleaning service. Jadi anak-anak dilatih untuk tanggung jawab karena ketika dia membersihkan sendiri lingkungan sekolah, dia tahu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah karena capek membersihkan lingkungan sekolah sendiri. Jadi itu tanpa diperintah. Jadi ketika mereka datang langsung mengerjakan tugas masing-masing. Dan di sini saya melihat nilai-nilai kontrol, teori kontrol ini mengajarkan saya, oh iya, saya tidak mampu mengontrol orang lain, mengubah orang lain, tapi saya harus mengontrol diri saya sendiri. Bagaimana ketika saya mampu mengontrol diri saya sendiri, emosi-emosi saya, maka dengan sendirinya saya akan menjadi teladan untuk guru dan juga anak-anak. Dan yang berikutnya itu tentang keyakinan, karena ketika kita mampu untuk mengontrol diri sendiri dan juga memenuhi kebutuhan dasar dan juga mengetahui apa sih motivasi saya dalam melaksanakan tugas ini, apakah untuk mendapatkan imbalan ataukah karena takut. Dan kalau kita misalnya tahu ada nilai-nilai kebajikan yang mau saya capai, maka saya akan mendapatkan nilai yang lebih, dan di situ otomatis keyakinan kelasnya akan terlaksana. Dan untuk prakasa perubahan, memang saya mengambil merubah tata tertib sekolah menjadi keyakinan kelas, sehingga dalam kegiatan aksi itu saya bersama dengan guru-guru melihat semua tata tertib kami, dan untuk formulasi kalimatnya, oh ya, ini berarti bentuknya larangan. Dengan kata-kata seperti ini berarti siswa dia hanya melaksanakannya karena takut nanti akan mendapat hukuman, ya, seperti itu. Sehingga kita merubahnya menjadi satu kesadaran baru. Kita menyusunnya bersama siswa. Jadi ada siswa memberikan masukan, oh ya, kami berkomitmen untuk untuk masuk jam 6.30. Dengan begitu kami menghargai guru dan sesama teman. Jadi itu setelah merubah ini, saya melihat ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Jadi mereka tahu nilainya apa ya yang mau kita tuju. Oh, nilainya nilai kedisiplinan. Jadi itu mereka mau membuat sendiri. Dan setelah kami membuat ini, dan saya melihat perubahan ketika anak-anak setelah kita sosialisasikan dan mereka membuat sendiri, mereka masuk dan langsung kerja tanpa diperintah, dan suasananya menjadi berbeda karena mereka merasakan nilai yang berbeda. Sehingga saat saya mewawancarai mereka, memberikan penghargaan kepada beberapa anak yang menjalankannya dengan penuh kebebasan, kesadaran, dan kemerdekaan, dia merasa beda. Jadi tidak lagi karena takut, jadi kadang karena takut dilihat oleh gurunya atau mau mendapatkan imbalan, tapi ini dilakukan dengan kebebasan penuh. Jadi saya merasa modul 3 ini sungguh-sungguh membantu saya, terlebih kami ini Katolik, sekolah swasta, aturannya ya luar biasa ketatnya. Dulu tidak melihat apa sih nilai-nilai kebajikan yang mau dituju. Yang penting aturannya harus keras dan disiplin. Jadi ini merubah saya, memberikan satu insight baru untuk saya. Nilai apa sih yang mau saya capai dari tata tertib atau disiplin? Jadi itu dulu. Biasa. Menyenangkan karena bisa berjumpa dengan semua kepala sekolah dari seluruh Indonesia yang bisa berbagi, saling belajar satu sama lain dan saling menguatkan. Dan kami
bersyukur karena bisa mengikuti kegiatan ini. Bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak, tetapi ini meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang kepala sekolah. Sehingga ini terima kasih. Jadi pesannya, mudah-mudahan kegiatan ini terus dilaksanakan. Jadi bukan hanya untuk guru-guru penggerak, tapi juga untuk kepala sekolah penggerak. Dan terima kasih kepada Bapak Direktur, Ibu Dirjen, karena memberikan kepada kami kesempatan yang sungguh luar biasa ini. Karena kalau tidak ada kesempatan ini, kami tidak mungkin belajar satu sama lain dan meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang kepala sekolah. Saya mengatakan tadi menyenangkan dan luar biasa. Luar biasanya karena materi-materi yang disiapkan, modul-modul yang disiapkan itu sungguh-sungguh luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar materi yang biasa, tapi luar biasa untuk kami sebagai kepala sekolah. Dan juga fasilitator yang disediakan juga sangat luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk para fasilitator kita, karena menyenangkan dan luar biasa fasilitatornya, karena bukan hanya sekedar mengarahkan, tapi betul-betul membimbing, menuntun, mengingatkan kalau kami lalai, sehingga ini saya merasa ini memang luar biasa fasilitator. Hidup Fasil. Harapan ke depan semoga kegiatan ini terus berlanjut, bukan hanya kepala sekolah SMKPK, tapi mudah-mudahan untuk kepala sekolah yang lainnya. Karena kalau mau bergerak, kepala sekolahnya bergerak dahulu, baru guru-guru penggeraknya. Karena kalau kepala sekolahnya belum penggerak, gurunya sudah bergerak, kadang ya ini mau bergerak juga takut kepala sekolahnya, karena kepala sekolahnya belum bergerak. Jadi ini kegiatan yang memberikan kami motivasi yang luar biasa. Jadi sampaikan terima kasih kami kepada Ibu Dirjen dan juga terima kasih untuk Bapak Direktur karena sudah memberikan kami kesempatan yang luar biasa ini. Dan bagi teman-teman, semoga kegiatan yang sudah kita ikuti selama 1 bulan dan beberapa hari kegiatan aksi ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bergerak dan jangan berhenti di kegiatan ini saja, tapi harus terus berkelanjutan sehingga prakarsa perubahan yang kita hasilkan ini membuahkan hasil untuk pendidikan di Indonesia. Saja sekian dan terima kasih. Luar biasa. Baik, terima kasih kepada Suster Agustina BTK SSPS dari SMK Katolik Kusuma Atambua telah berkenan